PAP atau Program Analisa Pelumas adalah suatu program used oil monitoring yang tujuannya untuk dapat mendukung penurunan biaya maintenance dan menjaga kehandalan peralatan. PAP merupakan layanan oil monitoring yang dapat mencegah secara dini terjadinya kerusakan mesin atau peralatan sehingga dapat dihindari terhentinya aktivitas operasi secara mendadak yang memerlukan waktu perbaikan yang lama. PAP melaksanakan oil monitoring mengacu pada KOA, Komatsu Wear and Oil Analysis, yang akan mendeteksi logam ausan, degradasi, serta kemungkinan adanya kontaminasi terhadap oli yang sedang dipakai pada peralatan yang dimonitor. Informasi tersebut dapat digunakan dalam mendukung pelaksanaan maintenance, sehingga memungkinkan perusahaan dapat menurunkan biaya dan waktu pelaksanaan perbaikan. Dengan mengikuti program PAP, diharapkan dapat mendeteksi secara dini adanya ketidaknormalan operasi atau kondisi mesin, merencanakan waktu repair yang dapat meningkatkan kesiapan spare part peralatan. Kerusakan komponen dipengaruhi oleh tingkat kebersihan oli, di mana tingkat kebersihan oli dideteksi dengan besaran ISO cleanliness yang mengukur jumlah kotoran dalam oli yang ukuran partikelnya sangat kecil, yaitu di bawah 10 mikron dan tidak kasat mata. Keberadaan kontaminan tersebut dapat memberikan kontribusi pada percepatan kerusakan komponen. Oli menjadi kotor tidak hanya karena masuknya kontaminan, tetapi bisa juga karena oli yang digunakan telah mengalami degradasi yang berlebihan. PAP akan mendeteksi terjadinya degradasi dan kontaminasi pada pelumas, sehingga dapat menghindari kerusakan komponen akibat oli yang tidak lagi bekerja dengan baik. Salah satu faktor yang mendukung kebersihan program oil monitoring adalah bagaimana menyiapkan sampel yang berkualitas, yaitu sampel yang mewakili kondisi komponen atau peralatan yang sedang dimonitor. Laporan hasil analisa sangat bergantung pada kualitas sampel yang sampai di lab PAP, sehingga kondisi sampel diharapkan tetap terjaga representasinya sesuai dengan kondisi ketika oli masih berada di dalam komponen. Garbage in, garbage out pada aktivitas sampling merupakan sesuatu yang mutlak harus dihindari, di mana sampel yang diambil dengan prosedur yang kurang tepat akan menghasilkan hasil analisa yang tidak akurat. Untuk mendapatkan sampel yang representatif, yakni sampel yang diambil memenuhi dua kriteria, yaitu bila dilakukan sampling ulang dari unit yang sama pada hour meter yang sama, harus bisa menghasilkan data yang sama. Harus dapat dipastikan sampel mewakili kondisi unit dan komponen yang dimonitor. Untuk itu, perlu dipastikan lokasi atau tempat pengambilan sampel yang tepat dan cara pengambilan sampel yang baik dan benar. Agar bisa secara konsisten memenuhi kedua kriteria tersebut, diperlukan pemahaman, kemampuan, dan kedisiplinan pada setiap kegiatan sampling. Untuk itu, diperlukan sarana, fasilitas, dan program, yaitu prosedur yang baik dan baku mengenai tata cara sampling, adanya sosialisasi dan pelatihan teknik sampling, pemahaman akan makna sampling kaitannya dengan program utamanya, yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi program oil monitoring dalam menunjang efisiensi maintenance. Pengenalan peralatan sampling. 1. Pompa vakum yang terdiri dari bagian skrup pengencang yang di atasnya berlubang untuk menempatkan selang plastik, tutup pompa vakum tempat botol sampel, handle penghisap. 2. Botol sampel. 3. Selang. 4. Bungkus plastik. 5. Cutter selang. Lokasi pengambilan sampel yang mungkin dilaksanakan sesuai komponen unit adalah seperti pada tabel di bawah, di antaranya menyebutkan bahwa pengambilan sampel dari final drive seperti axle atau differential hanya dapat dilaksanakan dengan cara sampling pump, sedangkan dari engine dan powertrain dapat dilaksanakan dengan pompa ataupun melalui klep. Waktu terbaik untuk pengambilan sampel adalah setelah mesin digunakan rutin pada operasi normal, atau bila mesin tidak setelah digunakan, maka sebelum dilakukan pengambilan sampel,
perlu dilakukan dulu pemanasan yang cukup sekitar 20 menit untuk memastikan oli telah bersirkulasi cukup. Sehingga diharapkan kondisi oli telah homogen dan sampel siap untuk diambil dan dapat diyakini akan mewakili kondisi oli yang beredar di dalam mesin. Sebagai bagian dari program pelatihan teknik sampling, mari kita lihat cara pengambilan sampel yang benar. Ada 2 titik pengambilan sampel yang bisa diambil atau dilakukan dengan 2 cara yang berbeda. Pertama, dengan menggunakan pompa vakum dan sampel diambil dari lubang dipstick. Cara kedua, dari titik sampel yang menggunakan klep valve sampling point, di mana cara ini merupakan pilihan untuk sampling yang terbaik. Cara berikut adalah peragaan pengambilan sampel menggunakan pompa vakum. Peralatan yang digunakan adalah pompa vakum, selang plastik botol sampel, dan bungkus plastik dengan seal system. Langkah pertama, matikan mesin. Kemudian ukur dan potong panjang selang sama dengan panjang dipstick. Bila pada kompartemen tidak ada dipstick, maka potong sepanjang setengah dari kedalaman tangki oli. Longgarkan baut pengunci pada tutup pompa, masukkan selang plastik pada tutup pompa penghisap, dan atur panjang selang pada bagian dalam tutup pompa sepanjang 2,5 cm. Kemudian, kencangkan baut penguncinya. Pengaturan ujung selang tersebut di atas dimaksudkan untuk menghindari terkontaminasinya tutup pompa penghisap bagian dalam ketika selang tersebut ditarik keluar setiap selesai pengambilan sampel. Kita akan melakukan flushing jalur dan peralatan sampling terlebih dahulu. Pasang botol sampel yang masih baru dan bersih pada tutup pompa penghisap. Masukkan dengan hati-hati ujung selang ke dalam tangki melalui saluran dipstick. Usahakan ujung selang tidak menyentuh dasar tangki. Pegang handle pompa, kemudian tarik handle untuk membuat kondisi vakum, sehingga sampel dapat mengalir dari dalam tangki ke dalam botol sampel. Dan langkah ini dilakukan berulang kali sampai botol sampel berisi sampel sekitar setengahnya. Lakukan pengocokan pada botol sampel secara perlahan, kemudian buang isi botol ke dalam tempat buangan yang telah disiapkan sampai habis. Dan sekarang peralatan sampling telah siap digunakan untuk pengambilan sampel yang sebenarnya. Peralatan yang digunakan adalah peralatan yang telah di-flushing terdahulu. Lakukan kembali pengisian botol sampel dengan cara yang sama sampai botol sampel terisi 3/4 volume botol. Buka tutup pompa vakum dan tutup botol sampel secepatnya. Pengambilan sampel melalui klep atau valve sampling. Cara dan tempat pengambilan sampel ini paling baik, simple, dan dapat mengurangi terjadinya kontaminasi pada sampel. Tambahan sampling bisa dilakukan pada kondisi mesin hidup, sehingga oli masih bersirkulasi pada kondisi aliran turbulen, sehingga kondisi ini sangat ideal untuk pengambilan sampel. Untuk valve sampling, peralatan yang diperlukan telah disiapkan dalam satu paket di dalam wadah plastik yang terdiri dari botol sampel, selang plastik, tutup botol berlubang 2, dan tutup plastik atau probe untuk sambungan selang ke klep tempat sampling. Secara garis besar, langkah pengambilan sampel hampir sama dengan prosedur sebelumnya. Atur putaran mesin pada low idle untuk proses flushing. Untuk proses pengambilan sampel, set putaran mesin pada high idle untuk mendapatkan aliran turbulen. Lalu buka penutup debu dan bersihkan daerah klep dengan tisu bersih. Kemudian, masukkan probe pada klep pengambilan sampel dan isi botol sekitar 3/4-nya. Kemudian, segera tutup botol dengan tutupnya dan juga segera tutup klep sampling dengan dust cap. Berikutnya, lakukan pengisian data sampel dengan lengkap. Karena informasi pada label akan sangat mempengaruhi interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium. Informasi penting yang harus dicantumkan pada label diantaranya jam pemakaian oli atau oil hours meter, service hour meter unit, jumlah penambahan oli. Pada akhirnya, segera kirimkan sampel ke laboratorium PAP. Kecepatan pengiriman sampel dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas pengambilan langkah perbaikan
yang dibutuhkan sebagai bagian dari sistem maintenance. Sampling coolant. Waktu sampling yang ideal sama dengan waktu sampling untuk oil monitoring, yaitu setelah unit digunakan secara normal. Bila mesin sudah dingin, nyalakan kembali dan biarkan fluida pendingin bersirkulasi untuk sekitar 5 menit untuk sampling menggunakan pompa vakum. Siapkan pompa vakum dengan memasang selang plastik pada pompa. Atur panjang ujung selang di bagian dalam kepala pompa sepanjang 2,5 cm dari bagian dalam kepala pompa, dan kemudian kencangkan baut pengencangnya. Sebelum membuka tutup radiator, pastikan tutup radiator tidak dalam kondisi panas. Bila sudah tidak terlalu panas, buka tutup radiator secara bertahap untuk melepas tekanan di dalam radiator. Kita akan melakukan flushing jalur dan peralatan sampling terlebih dahulu. Pasang botol sampel yang masih baru dan bersih pada tutup pompa penghisap. Masukkan dengan hati-hati ujung selang ke dalam tangki. Usahakan ujung selang tidak menyentuh dasar tangki. Pegang handle pompa. Kemudian tarik handle untuk membuat kondisi vakum sehingga sampel dapat mengalir dari dalam tangki ke dalam botol sampel. Isi botol sampel sekitar setengah volume botol. Lakukan pengocokan pada botol sampel secara perlahan, kemudian buang isi botol ke dalam tempat buangan yang telah disiapkan sampai habis. Dan sekarang, peralatan sampling telah siap digunakan untuk pengambilan sampel yang sebenarnya. Peralatan yang digunakan adalah peralatan yang telah di-flushing terdahulu. Lakukan kembali pengisian botol sampel dengan cara yang sama, sampai botol sampel terisi 3/4 volume botol. Buka tutup pompa vakum dan tutup botol sampel secepatnya. Untuk diperhatikan. 1. Tutup botol sebaiknya tetap berada dalam kantong plastik pembungkusnya dan tidak disimpan di luar pembungkusnya. 2. Pelaksanaan penutupan tetap dilaksanakan dalam kantong pembungkusnya. 3. Ketika memegang penutup botol, hindari tersentuh bagian dalam tutup botol sampel oleh jari tangan kita. Penanganan pasca pengambilan sampel. Melepaskan selang dari tutup pompa vakum. 1. Kendorkan baut pengencang tutup pompa vakum. 2. Dorong selang plastik sehingga ujungnya dapat dipotong pada bagian yang bersih yang tidak tercelup sampel. 3. Potong selang yang tercelup sampel. 4. Kemudian tarik selang dari tutup pompa vakum dan buang selangnya. Sedangkan tutup pompa vakum siap digunakan kembali. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari terkontaminasinya bagian dalam tutup pompa vakum dari sampel yang terdapat pada selang yang digunakan. Yang perlu diingat dalam pengambilan sampel coolant, jangan mengambil sampel coolant dari tangki overflow atau dari bagian sistem lainnya. Karena bila diambil dari tempat tersebut, sampel coolant tidak cukup terwakili sehingga tidak akan menghasilkan evaluasi yang optimal. Cara pengambilan sampel yang benar menjadi penting, mengingat tingginya biaya operasi perawatan peralatan yang menjadikan pentingnya perawatan unit dibanding sebelumnya. PAP akan membantu meningkatkan perawatan alat berat Anda sehingga dapat meningkatkan keandalan pengoperasiannya, dapat bekerja lebih efektif dan efisien, yang hasilnya sangat bergantung pada kualitas sampling. Untuk itu, bila ada pertanyaan lain atau diperlukan pelatihan khusus tata cara pengambilan sampel yang benar ini, dapat menghubungi service center kami di alamat